Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik, di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita kan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat tahun baru, Happy New Year. Puji Tuhan, kita sudah sampai di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru, saat ini kita melakukan ibadah awal tahun secara live streaming.
Warta lisan kebaktian awal tahun 1 Januari 2021. Kebaktian awal tahun ini kita dilayani oleh Pendeta Diana Bahri. MJ yang tugas adalah Penatua Jeril dan Penatua François. Pemandu pujian oleh Bapak Heru dan Ibu Yurita. Pengiring pujian oleh Ibu Nindya dan Saudari Vesya. Pengisi pujian paduan suara gabungan, anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Secara TKK 3 penabur. Multimedia dan sound system Bapak Roni, Bapak Risa, Saudari Michelle, Saudari Livia. Majelis dan jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Demikianlah warta pagi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita semua telah diperkenankan Tuhan memasuki dan mengawali tahun 2021. Semua yang kita alami sampai hari ini karena kasih kuasa dan perkenanannya. Marilah kita mengawali kehidupan di tahun baru ini dengan beribadah, bersyukur dan menyembah Allah. Dengan bangkit berdiri, marilah kita menyanyi lagu dari NKB 47B, Telah Datang Tahun Baru. Datang tahun baru, inilah doaku. Ya Bapa selamanya, anakmu bimbinglah. Semoga ku alami penuh dan ajarku selalu padamu berserah. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, terpancar sukacita di dalam wajahmu, berhasil dalam karya berkat anugerah, menyatakan hadirmu di dalam hidupku. Di dalam tahun baru, hatiku rindulah melayani Kau Tuhan dan jadi saksimu. Telah datang tahun baru, pintaku inilah, di bumi dan di surga Kau Tuhan sertaku. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat kita memasuki 1 Januari 2021. Kebaktian awal tahun ini berlangsung
Di dalam nama Allah yang kasih setianya senantiasa menaungi seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Putranya Yesus Kristus, serta di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang di rumah. Gimana rasanya kemarin? Maleman tahun baru di rumah aja? Ada yang pergi jalan-jalan? Ya, kita bisa melihat bintang di luar rumah ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tidak meninggalkan rumah. Itu yang diharapkan supaya kita bisa tetap berkumpul bersama keluarga. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, mengawali tahun baru ini, kami mengajak kita semua membuka Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Ya. Memasuki tahun ini kita mau memohon agar Tuhan menyertai kita. Sehingga kita bisa merasakan sukacita menjalani hari demi hari. Mari bersama secara bergantian kita akan membaca Ratapan 3 mulai ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun lenyap, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Ya, pujian lagu ini mengajak kita mengingat ada perlindungan lengan yang kekal dari Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kami boleh memasuki tahun 2021. Kami datang dalam pengakuan kami secara jujur di hadapan-Mu. Ada banyak kali kami merasa kecewa.
kami merasa bingung, kami merasa takut, kami merasa kurang bersemangat memasuki tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun. Kami merasa kami punya begitu banyak pengalaman yang tidak nyaman dengan tahun 2020. Tuhan ampuni kami ketika kami kurang bisa bersyukur. Tuhan ampuni kami ketika kami memasuki tahun ini dengan penuh rasa was-was. Tuhan ampuni kami kalau kami seringkali merasa kecewa. Pandemi ini sampai kapan? Kami terus bertanya-tanya dalam hati kami, dalam pikiran kami. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami merasa begitu lemah, kami merasa begitu rapuh. Terimalah kami ya Allah, di dalam kasih sayang-Mu, di dalam perlindungan-Mu. Dan kami menaikkan pengakuan dosa kami dengan tetap berharap ada kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kami, yang menolong kami dan menebus kami. Begitu sempurna buat seluruh masa depan kami, juga buat tahun 2021 yang kami songsong. Terima kasih ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu pesan, suatu perintah di tahun yang baru. Mari kita menyambutnya bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 5 sampai 7. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu,
hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lega. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktu-Mu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita diajak menggunakan waktu yang ada. Karena kita masih dipercayakan waktu oleh Tuhan. Bagaimana kita mengisinya? Mari kita memohon hikmat. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengaruniakan kami ada hari depan dengan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dengan satu janji yang teguh, kami harus menggunakan waktu Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat setiap kepercayaan. Karena kami tahu Tuhan, waktu itu bukan milik kami. Ketika Engkau mengizinkan kami masuk di tahun 2021, itu karena kasih setia Tuhan. Karena kemurahan-Mu yang begitu besar, memberi kami kepercayaan melangkah untuk memasuki tahun ini. Tuhan, kami sanggup ketika Engkau mau berjalan bersama kami. Karena tanpa Engkau kami tidak sanggup melangkah. Ya Allah, kami mohon kasih setia-Mu menerangi jalan kami. Kami memohon hikmat dan tuntunan Roh-Mu yang kudus menopang kami setiap hal dalam setiap pengalaman hidup kami di tahun yang akan kami masuki ini. Tuhan, karena itu kami mau dibekali, kami mau diperlengkapi, dan kami memohon ya Allah terangi hati dan pikiran kami, supaya kami membaca Alkitab tidak cuma membaca, supaya kami berbicara dan mendengar tidak cuma mendengar dan berbicara. Kami mau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman itu, karena Roh-Mu yang kudus yang berbicara dalam hati kami, menuntun kami, menerangi hati dan pikiran kami. Pimpin kami semua ya Allah, di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Pimpin akan segala keterbatasan pelayan firman-Mu. Dan kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menjadi manusia. Penyelamat kami yang hidup
buat kami memasuki sepanjang tahun ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab. Saya mengajak kita membuka Mazmur 108. Ya, kita akan membuka bersama dan saya mengundang Bapak Ibu memperhatikan ayat pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 108. Lembaga Alkitab mengatakan judul dari bagian Mazmur ini adalah syukur dan doa. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ya, sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Tentunya yang berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persembahan pujian dari TKK 3 Penabur Cipinang Indah, Kandang Domba. Bapak Ibu, Saudara-saudara, tema kita pada 1 Januari ini adalah Hatiku Siap ya Allah. Ya, tema ini diambil tentunya dari ayat yang tadi kita baca di Mazmur 108. Bapak Ibu, Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu ditanya nih, udah siap belum sih masuk tahun 2021? Udah siap belum Bapak Ibu? Siapnya apa? Ayo, kemarin mungkin siapa yang ketika malam-malam ya, kalau malam tutup tahun biasanya keluarga berdoa bersama. Lalu mungkin kepala keluarga atau juga ayah dan ibu, anak-anak, kakak-kakak, adik-adik. Kira-kira udah bilang apa nih? Tuhan, saya mau tahun 2021 gini. Ya, kita punya harapan apa? Kita punya janji apa? Biasanya
Orang kalau masuk tahun baru itu kan punya satu tekad ya, kepingin menjalani dengan satu rencana pencapaian mau apa. Orang tua mungkin ya kepingin juga anak-anaknya bisa mencapai sesuatu. Anak-anak bisa belajar dengan lebih baik atau juga mungkin pekerjaan ya, usaha, kerja. Orang tua berharap ada juga nanti pencapaian-pencapaian yang lebih baik. Nah, keberhasilan satu keluarga, kekompakan satu keluarga itu sangat dibutuhkan buat kita masuk tahun 2021. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, siap atau enggak siap sih? Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita masuk di langkah hari ini hari pertama tahun 2021, pasti Tuhan punya rencana buat kita. Pasti Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Mazmur 108 ini memperlihatkan pada waktu itu memang ada hal-hal yang di luar jangkauan manusia. Ya, ketika umat Israel bisa keluar dari pembuangan Babel. Puluhan tahun mereka ada di sana, nggak nyaman pasti ya. Puluhan tahun mereka juga harus ngalamin tekanan-tekanan dari pemerintahan Babel. Bukan cuma itu, sekarang mereka baru ngerti. Oh kalau dulu tuh para nabi memberi peringatan, Mbok ya kamu tuh harus setia sama Allah Israel. Itu punya tujuan. Supaya mereka boleh terus memelihara persekutuan yang baik dengan Tuhan. Supaya mereka setia menjadi umat perjanjian. Ketika mereka sekarang mengalami didikan Allah, ketika mereka ada di pembuangan Babel, dan mereka kembali, nah muncullah sekarang ya apa yang dituliskan dalam Mazmur 108 ini. Ketika mereka sekarang sudah kembali, lalu mereka mau kembali siap untuk memelihara hubungan dengan Tuhan. Mau kembali siap untuk mengatakan mereka gak mau meninggikan diri mereka. Mereka mau bergantung, berpaut kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, itu sebabnya mereka mengatakan hatiku siap ya Allah. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Nah saudara dan saya, kita bisa melewati sekitar 9 bulan, 10 bulan hal-hal yang gak nyaman di tahun 2020 kemarin. Lalu sekarang kepada kita diberikan kepercayaan masuk di tahun 2021. Maka kita harus mengatakan kalau kita tahu Allah yang bekerja kemarin dalam sepanjang sejarah umat Israel juga, Allah yang bekerja dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam sejarah bangsa kita, Allah yang sama bekerja juga memimpin kita di tahun 2021 ke depan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini sebenarnya apapun yang menjadi suasana hati kita, kita diajak melihat melangkah bersama Tuhan. Kenapa? Karena manusia punya begitu banyak keterbatasan. Manusia punya begitu banyak kerapuhan. Saudara dan saya, kita tahu ya, virus SARS-CoV itu begitu kecil. Virus itu mesti dikeker pakai mikroskop elektron, gak gampang. Tapi manusia yang canggih dengan segala kemajuan ekonomi, segala kemajuan high-tech-nya, masih belum bisa menyikapi dengan baik perubahan-perubahan DNA dari virus SARS-CoV ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini zaman kita sekarang. Zamannya dulu umat Israel juga. Ketika mereka terlena dengan kemapanan mereka, udah ada di kerajaan yang enak nih ya. Udah ada nih semuanya menjadi baik. Lalu mereka meninggalkan kasih setia mereka, perjanjian yang kekal dengan Allah Israel. Mereka tidak setia kepada Allah Israel. Mereka terpesona dengan begitu banyak sesembahan-sesembahan lain. Menjadikan ibadah cuma menjadi suatu rutinitas tanpa jiwa dan tanpa makna. Saudara, umat pembuangan itu sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Karena mereka mengalami didikan Allah. Saudara dan saya diajak juga melihat ibadah itu menjadi suatu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sikap iman kita lahir bukan karena ikut-ikutan.
Ayo ngumpul yuk ke gereja yuk. Kita sekarang gak bisa ngumpul ke gereja. Tapi saudara mau membuka YouTube atau membuka link untuk ikut ibadah, itu gak disuruh siapapun. Harus kesadaran saudara sendiri. Saudara mau berdoa, itu tidak bisa diwakilkan orang lain. Kita harus melakukannya dalam kesadaran iman. Kita bergantung pada Tuhan. Nah saudara-saudara, mungkin tidak gampang memasuki tahun 2021 dengan satu harapan, dengan satu rasa syukur. Enggak gampang. Kalau kita tahu perjuangan yang berat, kalau kita tahu kesulitan beberapa hari kemarin, kalau kita tahu penderitaan saudara-saudara kita tahu itu enggak gampang. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita melihat lebih jauh, sebelum saya menyampaikan lebih jauh, kita lihat satu film berikut ini. Silahkan. Andai saja aku punya mobil, pasti aku tak akan kepanasan. Dan sudahlah. Aku sudah lelah mengayuh sepeda. Ingin sekali aku mempunyai sepeda motor. Tapi penghasilanku ini hanya cukup untuk makan sehari-hari. Seandainya aku punya sepeda, mungkin aku takkan sela ini berjalan kaki. Seandainya aku ini bisa berjalan dan berlari seperti mereka, mungkin aku bisa berlari menggapai mimpi-mimpiku. Tapi dengan keadaan seperti ini, aku harus bersyukur. Aku dapat melihat indahnya dunia, mendengar alunan merdu, dan menggoreskannya dalam lukisan.
Aku diciptakan untuk bahagia dan aku dilahirkan untuk selalu tersenyum. Tuhan menciptakan seseorang dengan keadaan yang berbeda-beda. Mungkin aku seperti ini karena Tuhan mempunyai suatu alasan. Tuhan memberi mereka fisik yang sempurna. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan memberikan hati untuk merasakan kebahagiaan. Dan aku bersyukur masih mempunyai mereka yang selalu mendampingiku untuk menggapai mimpi. Kata orang gue tampan, tapi hati gue kosong. Dunia ini gak adil bagi gue. Lihat mereka memiliki kekurangan, tapi terlihat bahagia. Sedangkan gue memiliki segalanya, tapi semua gak berarti apa-apa. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, apa yang kita simak dari film pendek tadi? Ketika kita mau mengatakan kita mau bersyukur, kita diajak bersyukur, itu harus muncul dan meluap dari hati dan gak bisa dari orang lain yang maksa-maksa untuk kita bersyukur. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan nyanyian syukur Daud, ini mau diungkapkan sebagai sesuatu yang meluap dari hati ketika ia mengatakan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ayat 3 mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana kita diajak untuk mengatakan, kita menyatakan dengan ungkapan syukur. Apa artinya syukur Bapak Ibu? Aduh syukur deh. Minta maaf yang kemarin kena sama tetangga gue, bukan gue. Bukan seperti itu tentunya. Kita tidak mensyukuri kemalangan orang lain. Lalu kita mengatakan kita lebih baik dari orang lain. Saudara, justru di dalam keprihatinan kita diajak bersyukur. Kita diajak bersyukur karena kita tahu ketika kita malang, ketika kita sedang mengalami tidak beruntung, ketika kita sedang susah, ketika kita sakit, ketika kita mengalami begitu banyak hal. Hati yang bersyukur meluap dari dalam. Syukur bukan ikut-ikutan. Syukur harus meluap dari dalam hati saudara dan saya secara pribadi. Dan ini cuma ada kalau hubungan kita dengan Tuhan betul-betul otentik terjalin dengan baik. Itu sebabnya ketika Daud mengatakan, aku mau bersyukur di hadapanmu di antara segala suku bangsa. Raja Daud mau mengajak mewakili seluruh umat Israel. Tapi dia tidak bisa sesungguhnya mewakili satu persatu karena setiap pribadi inilah yang harus mengangkat hatinya dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita melihat 3 hal. Yang pertama, ada macam-macam alasan kalau kita mau bilang, Tuhan saya gak bisa bersyukur. Pasti alasannya banyak Bapak Ibu. Tahun 2020 kemarin ya rencana-rencana berantakan. Gimana bisa bersyukur Tuhan? Tiap orang pasti bisa ngomong seperti itu. Tapi justru ketika umat Israel ngalamin dibuang, ngalamin gak enak, ngalamin di Babel. Dan mereka mengalami dididik oleh Tuhan. Di sana baru mereka mengerti kenapa mereka harus bersyukur kepada Allah.
yang kasih setianya kekal. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita menerima didikan Tuhan? Apakah kita mau mengatakan Tuhan memproses kita sedemikian rupa melewati setiap pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak nyaman? Tapi kalau kita ada sekarang itu hanya karena anugerah. Hanya karena kasih setia Allah. Dan bukan karena kekuatan kita sendiri. Saudara, mari kita diajak melihat. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Pemazmur mengatakan bangunlah hai jiwaku. Bukan orang lain. Tiap jiwa di hadapan Tuhan begitu berarti. Bernyanyilah dari jiwa saudara. Bukan karena suara Anda bagus, suara saya juga gak bagus. Tapi menyanyi dari dalam jiwa. Menyanyi itu bukan sekedar lagu yang keluar. Minta maaf teman-teman yang tidak bisa mendengar dengan keterbatasannya. Mereka juga tidak bisa selalu menyanyi dengan kata-kata. Tapi mereka bernyanyi dengan bahasa isyaratnya. Dengan gerak tarinya. Tiap orang ketika sedang ngalamin kesulitan, ada di tempat yang harus dibatasi. Katakanlah menggunakan selang-selang segana sini. Berada dalam perawatan di rumah sakit. Gimana bisa nyanyi tepuk tangan? Gak bisa. Tapi bernyanyi dari jiwanya kepada Tuhan. Menjerit kepada Allah yang hidup. Jadi saudara-saudara, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Mari bernyanyi dari jiwa yang paling dalam. Dan tiap orang punya jiwa di hadapan Tuhan. Tuhan justru menghargai setiap jiwa. Tuhan mengasihi setiap jiwa. Tuhan menyelamatkan setiap jiwa. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Apa sih rasa syukur itu? Apa yang saudara pikirkan tentang rasa syukur? Saya cuma mau mengatakan jangan tunggu untuk bersyukur. Nanti ya kalau keadaannya udah baik. Kayak film tadi ya, nanti deh kalau dari naik sepeda bisa naik sepeda motor. Atau dari sepeda motor bisa punya mobil. Bukan seperti itu. Jangan kita menunda untuk bersyukur. Ketika saudara dan saya bisa menghirup oksigen, kita ada di halaman misalnya. Dan udara yang kita hirup itu masih gratis. Bukankah itu luar biasa, kita harus bersyukur dan takjub. Ketika jantung, paru-paru semua bisa bekerja dengan baik. Sementara kita tahu SARS-CoV ini menyerang begitu banyak hal-hal yang terkait pada pernapasan. Bukankah kita harus terus bersyukur? Kita tidak membeli tabung oksigen. Dan kalau kita harus membeli oksigen dalam tabung, seumur hidup kita berapa banyak dan berapa besar biayanya. Jangan tunggu untuk bersyukur, saudara-saudara. Jangan cari alasan untuk mengatakan, Tuhan mana bisa saya bersyukur. Hal yang ketiga yang saya mau ajak kita lihat. Kalau kita ada sebagaimana saat ini Tuhan mengizinkan melangkah di tahun 2021. Maka saudara dan saya juga yang harus menjawab. Apakah hati yang penuh syukur itu yang kita bawa kepada Tuhan? Dan kita mengatakan kita siap melangkah bersama Tuhan? Secara pribadi, kita masing-masing harus menyatakan sikap iman kita. Apakah kita mau sungguh bertumbuh
Kita mau sungguh meyakini bahwa Tuhan terus memegang tangan kita dan menuntun hidup kita. Sekalipun kita nggak tahu nanti apa yang akan kita alami sepanjang tahun 2021. Tapi Allah yang hidup itu penyelamat kita secara pribadi. Mengasihi Anda dan saya secara pribadi. Memelihara jiwa Anda dan saya secara pribadi. Apakah kita mau meyakini itu? Melangkah bersama Tuhan. Dalam persekutuan dengan keluarga, dengan komunitas GKI Cipena Elok, dengan saudara-saudara dimanapun Anda berada, mari sebagai saudara sebangsa setanah air, sebagai saudara-saudara di seluruh muka bumi ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mau bersiap menjalani tahun 2021 karena tahun ini juga Tuhan yang pegang. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang menopang kita. Pertolongan Tuhan yang sama, terus kita alami dan kita rasakan. Selamat memasuki tahun 2021. Ingatlah saudara dan saya, milik Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Dituntun oleh Allah yang kekal kasih setianya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh pribadi. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam rasa syukur dengan penuh sorak-sorai, sama seperti pujian anak-anak tadi, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Engkau mengizinkan kami masuk di tahun 2021. Kami mau mengucap syukur karena pengalaman-pengalaman sepanjang tahun 2020. Tuhan memberi kami kekuatan, Tuhan menopang kami, Tuhan berjalan di muka dan Tuhan menuntun langkah kami. Kami meyakini ya Allah, sepanjang tahun 2021, Tuhan memimpin kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas GKI Cipinang Elok, sebagai GKI maupun juga bersama-sama sebagai seluruh rakyat bangsa negara Indonesia. Tuhan, kami mau tetap berdoa, sertailah pemerintah kami. Sertailah presiden kami, sertai kabinet yang ada dengan jajaran para menterinya. Dan kami juga memohon hikmat Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin kami di tiap-tiap daerah. Berkati ya Tuhan supaya sepanjang tahun ketika kami boleh menjalani program, kami tahu ada hal-hal yang kami rencanakan, tapi kami ingin Engkau yang terus menuntun kami, supaya apa yang kami lakukan adalah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai pribadi,
maupun juga sebagai gereja-Mu. Mampukan kami untuk terus menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah segala kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, dan menyerahkan saudara-saudara kami yang sampai saat ini juga masih terbaring sakit. Kami mengingat beberapa di antara mereka yang masih dalam perawatan, maupun yang sudah kembali ke rumah. Tuhan, kami memohon hikmat Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan juga memberkati keluarga. Ketika saudara-saudara kami ini dirawat oleh anggota keluarga, berikan kepada anggota keluarga semuanya juga kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh yang baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kalau Tuhan telah mengizinkan tahun 2020, kami kehilangan saudara-saudara seiman kami yang telah Tuhan panggil pulang kembali ke rumah-Mu. Bapa, berkatilah juga tiap-tiap keluarga yang masih membutuhkan pemulihan dari duka yang dalam. Berkati mereka ketika mereka harus terus melangkah tanpa orang-orang yang mereka kasihi. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun 2021 ini dan hari-hari ke depan kami. Bapa di sorga, kami mau belajar melihat kebaikan Tuhan. Karena itu mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami dan kuatkan kami berjalan di dalam terang, beriman kepada Engkau, di dalam segala kerapuhan dan keterbatasan kami. Kami naikkan doa kami buat setiap orang-orang yang berjaga bagi keamanan bangsa negara kami, di tiap-tiap pelosok daerah. Kami mau berdoa untuk mereka, supaya Tuhan juga menyertai mereka. Kami mau berdoa buat para medis yang berada di garda depan masa-masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa buat para analis laboratorium yang juga terus berjerih lelah. Bapa, berkati mereka semua. Berkati setiap orang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu perannya. Tapi mereka begitu banyak berperan di masa-masa pandemi ini. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya bersama-sama kami boleh melewati masa pandemi ini. Di dalam kekuatan, kasih, dan kuasa Tuhan saja. Kami mau percaya, berserah, dan menyerahkan doa syafaat kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, betapa Tuhan itu maha murah dan penyayang. Dia limpahi berkat-Nya kepada kita anak-anak-Nya. Marilah kita bawa ungkapan syukur kita ke hadapan Tuhan sambil mengingat akan sabda-Nya dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat Bapak Ibu kumpulkan di rumah masing-masing. Sampul persembahan yang terkumpul dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang kami sediakan di kantor tata usaha gereja ataupun ditransfer ke rekening bank gereja. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa.
Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih kami sudah diberi kesempatan di tahun baru ini untuk memberikan persembahan yang semuanya juga berasal daripada-Mu Tuhan. Bapa, pakailah persembahan ini, berilah para majelis hikmat, kebijaksanaan agar dapat menggunakan persembahan ini dengan baik dan benar Tuhan. Kembali kami menyerahkan segala ibadah kami, segala pergumulan hidup kami di tahun baru ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami sudah berucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita mengingat Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku telah menyertaimu dan akan menyertaimu selalu. Berjalanlah dalam terang Tuhan, sebab Dia akan berjalan di depanmu." Hati kami siap ya Tuhan. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus. Cari suatu pagi kan ku iring tetap, dan pandu yang berani takut ku kan lenyap. Ku cari kesempatan mencoba dayaku yang dapat memuaskan dahaga jiwaku. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panji-Nya. Ku cari jawab pasti penawar raguku, dan suluh yang memandu setiap langkahku. Ku cari tutur hikmat yang kuasanya besar, supaya makna hidup tersingkaplah benar. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panji-Nya. Ku cari kepuasan yang lama ku perlu. Ku cari kebebasan dan damai yang penuh. Ku cari pengampunan hanya gelisahku. Ku cari pengharapan kan ku pegang teguh. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panji-Nya. Umat Tuhan, mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita memasuki tahun 2021 yang Tuhan percayakan kepada kita dengan keyakinan akan berkat Tuhan.
Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Kebaktian awal tahun telah selesai, mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, sekali lagi selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.